Perkenalkan, nama saya adalah Esra Linawati kelas 12 IPA 1. Nah, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tentang listrik statis dan akan mengupas 2 poin, yaitu pengertian listrik statis dan konsep-konsep listrik statis dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Jadi sebenarnya listrik statis itu apa sih? Jadi, statis itu adalah diam atau tidak bergerak. Maksudnya listriknya itu diam dan tidak bergerak gitu. Bukan seperti itu. Jadi listrik statis adalah suatu fenomena kelistrikan yang mana muatan listriknya tidak bergerak. Jadi maksudnya itu muatannya tidak berpindah selama tidak ada daya yang dapat memindahkannya. Atau biar lebih singkatnya lagi, listrik statis terjadi karena benda-benda yang memiliki aliran listrik saling berpautan tanpa adanya sumber daya listrik, atau dengan kata lain benda tersebut dapat menghasilkan proton maupun elektron tanpa menggunakan pembangkit listrik. Oke, langsung aja kita mengupas poin yang kedua, yaitu konsep listrik statis dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata banyak sekali loh penerapan listrik statis di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya petir, mesin fotokopi, bahkan tubuh kita sendiri pun bisa menghasilkan gejala kelistrikan, yaitu pada sel saraf yang disebabkan oleh impuls. Makanya kalau kita dicubit sama orang, kita bisa ngerasain sakit. Nah, langsung aja ya kita kupas kenapa fenomena tersebut bisa terjadi. Oke? Yang pertama ada petir. Kenapa ya petir bisa terjadi di dalam kehidupan kita? Jadi singkatnya begini, petir dapat terbentuk karena ada benda potensial yang sangat tinggi antara awan satu dengan awan lainnya, atau antara awan dengan bumi. Nah, pada awalnya awan memiliki sifat yang netral. Namun, awan itu selalu bergerak dan selalu bergesekan. Nah, gesekan antara awan tersebutlah menyebabkan listrik statis. Elektron terpaksa berpindah dari awan satu ke awan lainnya. Hasilnya ada beberapa awan yang memiliki proton yang sangat tinggi dan elektron yang sangat tinggi, sehingga terjadi benda potensial yang sangat tinggi. Elektron dengan jumlah yang sangat kuat berpindah secara bersama-sama menuju tempat yang memiliki muatan elektron rendah. Nah, benda yang dituju bisa awan yang bermuatan positif ataupun bumi yang bermuatan netral. Kalau perpindahan elektronnya hanya terjadi di awan, maka akan terjadi kilat atau pancaran cahaya di langit. Namun, apabila elektron tersebut menuju bumi dan pergerakan elektron sangat kuat, maka akan menyebabkan efek kilat dan suara gemuruh, atau kita sering sebut dengan petir. Oke, yang kedua ada cat semprot. Lagi ngapain tuh abang-abangnya? Kayaknya lagi nyemprot cat deh. Ya enggak sih? Emangnya nyemprot cat termaksud ke dalam penerapan listrik statis juga ya? Oh, tentu dong. Cat semprot itu adalah salah satu dari penerapan listrik statis. Nah, metode dari cat semprot itu adanya gesekan antara butiran cat dari aerosol dengan mulut pipa semprot dan udara sehingga menghasilkan muatan. Bila benda yang akan dicat diberi muatan yang berlawanan, maka butiran cat akan tertarik ke badan benda. Gitu guys. Nah, yang ketiga ada mesin fotokopi. Ternyata mesin fotokopi adalah salah satu penerapan dari listrik statis juga loh teman-teman. Nah, prinsip kerja fotokopi adalah pelat yang bermuatan positif akan menarik partikel bermuatan negatif dari toner. Kemudian dipindahkan ke kertas kosong, terus dipanggang deh di atasnya. Makanya kalau kita baru selesai fotokopi, kertas tersebut akan terasa hangat karena dipanggang guys. Nah, yang keempat saat kita menyisir rambut. Tanpa disadari, terkadang rambut akan terbawa berdiri sendiri beriringan dengan gerakan sisir.
Hal tersebut terjadi karena adanya interaksi muatan antara sisir dengan rambut. Nah, yang terakhir adalah debu yang menempel pada TV. Kalian pasti sering lihat kan debu-debu yang menempel pada TV? Hal tersebut terjadi karena TV bermuatan negatif dan akan menginduksi partikel-partikel debu dalam udara di depan kaca yang akan menyebabkan gaya tarik-menarik pada partikel-partikel debu, sehingga debu bisa menempel deh pada layar TV yang vertikal. Nah, itu aja materi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.